Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin buat VT atau video TikTok berkaitan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila kita mau sederhanakan secara etimologi, Ahlus Sunnah pengikut Nabi wal Jamaah dan sahabat. Maka kata lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa kata lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu beberapa kata lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama adalah Salafiyah, yakni orang yang mengikuti 3 kurun generasi terbaik sesuai dengan perkataan Nabi, khairul qurun, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga adalah seorang salafiyah atau salafi. Lalu kemudian nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ada juga firqatun najiyah, ada juga ta'ifah mansurah. Lalu sebenarnya siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang bukan? Ternyata ini dialektika perdebatan antara 2 kelompok besar di tengah-tengah kaum muslimin, yakni antara kelompok Asy'ariyah dan antara kelompok Salafi Wahabi. Di antara mereka ada konflik di dalam memahami puncak pemahaman berkaitan dengan asma wa sifat, dan diakui ataupun tidak diakui bahwa sandaran terhadap akwal para ulama berkaitan dengan hal itu adalah perkataan-perkataan yang keras. Maka teman-teman, kita yang merasa awam tidak perlu kaget dengan pertengkaran yang terjadi di antara tulab, di antara ustadz kedua kelompok ini, yang mereka sama-sama memiliki sandaran terhadap pernyataan-pernyataan keras. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, saya akan bocorkan letak perbedaan di antara mereka. Silakan teman-teman siapkan pikiran jernih, turunkan tendensius dan ego kekelompokannya terlebih dahulu, supaya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau kita berusaha menempatkan likulli maqalin maqamun wa likulli maqalin maqamun, likulli maqamin maqalun wa likulli maqamin maqalun. Berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu kan. Jadi begini, di antara 2 kelompok ini, mereka semua akan memiliki interpretasi berkaitan dengan perkataan salaf, terutama perkataan 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh perkataan yang kencang atau sering kita dengar itu berkaitan dengan perkataan Imam Malik pada kosakata ma'lum, ya. Ma'lum itu, menurut teman-teman dari kalangan Asy'ariyah, ma'lum di situ adalah tafwid, berkaitan memahami ayat dan hadis sifat. Kemudian maklum, perkataan Imam Malik, menurut teman-teman Salafi Wahabi, itu adalah itsbatul makna. Maka mereka semua ketika menyandarkan dengan perkataan salaf akan berkelahi pada bab interpretasi. Kemudian ada perkataan, misal perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, bila kaif, bila makna. Perkataan yang diterima secara riwayat oleh 2 kelompok ini ternyata memiliki interpretasi yang berbeda juga, ya kan? Menurut teman-teman Asy'ariyah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal itu sharih atau jelas, bahwa beliau itu mengatakan tanpa kaifiyah dan tanpa memberi makna pada ayat yang dianggap mutasyabihat. Sementara teman-teman Salafi Wahabi mengelak pemaknaan dengan seperti itu, bahwa perkataan itu ditujukan kepada pihak yang berdebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal pada masa itu, yang mentaktil sifat Allah Ta'ala. Teman-teman semua, ini semua berlatar belakang pada 3 hal yang kita temukan di dalam sikap banyak para ulama, yakni sikap tafwid, ya, dalam arti tidak mengetahui maknanya atau menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Secara definisi kita sering dengar begitu, yang bisa juga kita sederhanakan dengan Allahu alam, ya, kami tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, metodologi takwil, ya kan, yakni sarful lafzi, ya kan, atau pemalingan makna, gitu kan, dengan makna yang pantas untuk Allah Ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah itsbatul ma'na bila kaif, yang tidak mungkin mereka punya argumentasi tidak mungkin tidak ada artinya, pasti ada maknanya, hanya saja kita tidak tahu maknanya. Nah, sebenarnya tiga hal itu adalah tiga hal sikap yang kita bisa temukan di antara di antara para ulama. Bahkan saya sudah melakukan resum, dan resum itu pernah saya kirimkan ke beberapa teman daripada Salafi dan Aswaja. Saya buatkan resum sendiri tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya menemukan beberapa perkataan ulama berkaitan dengan ulama ada yang bersikap tafwid, ulama ada yang bersikap takwil, dan ulama ada yang bersikap itsbatul makna. Hanya saja nanti perdebatan terkaitan interpretasi daripada perkataan ulama itu. Interpretasi itu lebih kepada penafsiran. Jadi ulama itu punya perkataan apa, kemudian penafsiran dua kelompok itu berbeda. Gitu. Jadi lantas bagaimana kita apabila ada di posisi orang awam? Nah, saya menyarankan teman-teman para ustadz ya kan itu berkelahi, bahkan ulama ya berkelahi secara intelektual, secara pemahaman, mereka melakukan dialog atau bahkan perdebatan sekalipun dalam ranah jidal dalam bab ini, memang itu hal yang lumrah secara ilmu. Tetapi saya agak miris ketika misal di antara kita ada yang awam kemudian mengikuti perkelahian itu dan menganggap ustadz daripada lawan bicara kita ini seperti orang awam yang bisa kita panggil seenaknya, kita berikan lakop seenaknya. Tidak begitu, teman-teman. Biarlah orang berilmu itu bertengkar dengan orang berilmu, sementara kita awam kalau mau bertengkar dengan yang awam saja. Kenapa? Karena apabila kita bertengkar dengan yang berilmu, kita sudah bersikap tidak beradab. Padahal dalam athar Sayyiduna Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengingatkan kepada kita agar kita menghormati orang yang lebih berilmu. Bahkan saat bertemu pun kita dianjurkan untuk kita dulu yang mengucapkan salam. Bahkan saat kita dekat dengannya, secara fisik kita dianjurkan untuk duduk. Bahkan saat kita tidak setuju dengan perkataannya, kita tidak boleh mendebatnya dalam arti membawakan akwal yang berbeda untuknya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri pun sudah termaktub, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga diterangkan dalam sebuah hadis bahwa orang beriman itu tidak akan meremehkan orang yang berilmu, kecuali orang-orang munafik. Teman-teman semua, ini adalah tentang hasanah keilmuan Islam yang luas. Memang puncak perdebatan di antara kelompok Sunni atau yang mengaku mereka adalah Sunni itu ada di bab asma wa sifat. Itu memang puncak daripada perdebatan. Mari kita berusaha terus menuntut ilmu, berpikir jernih, ya kan, berpikir dengan akal yang sehat, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan pemahaman terbaik, kemudian berjalan di atas kebenaran, menjemput ampunan ridha dan rahmat Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.